rantai kebaikannya itu pasti akan makin besar gitu. Dan ini juga buat amal kita juga gitu ya, Mas Firmansyah yang udah mau sharing ke teman-teman. Itu aja mungkin dari saya. Nanti Mas Jidan ya dan Mas Ratono mungkin akan nanti akan incas gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jidan, boleh Mas Adrian kan sudah sharing host ke Jidan ya. Jidan juga sharing ke Ratono atau ke siapa yang lain, takutnya kalau kelempar masih ada backup. Oh, ini kayaknya nih kalau akun ini tuh nggak bisa co-host, Bu. Saya ini akunnya pribadi gitu ya. Jadi cuma host aja. Oh, cuma Jidan aja yang bisa? Cuma Jidan aja. Atau kalau mungkin Ratono internetnya lebih bagus, jadikan host aja gitu. Gimana enaknya tuh? Siapa? Oh, bisa nggak Mas Ratono? Saya takut atau Mas Ratono aja ya. Mas Ratono aja ya gitu ya. Mas Ratono juga kadang-kadang juga nggak bagus sih, Mas Ratono. Siapa yang internetnya bagus ya? Atau kira-kira ada internetnya bagus di rumah gitu. Ya Pak, maaf lagi internetnya lagi jelek sih Pak. Atau Abigail, Fatim Talita. Iya boleh Pak. Boleh ya Pak. Talita aja ya. Ya kalau gitu saya pindahkan. Oke. Saya izin ya untuk ke kelas sebelah. Terima kasih Mas semuanya, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Talita udah saya jadikan host ya. Talita ya. Iya Pak Adrian. Ya, nanti di accept aja kalau mau ada yang masuk. Terus juga boleh mulai di recordnya. Oke, mungkin Jidan silakan saya kasihkan ke hostnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrian dan Ibu Prima Naomi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Civitas Akademika Universitas Paramadina. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya, selalu ya, dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu saya Muhammad Jidan Irmansyah yang akan memandu jalannya kuliah umum pada kesempatan kali ini dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Project. Oke, untuk itu kita akan langsung saja masuk. Saya terlebih dahulu akan membacakan CV dari narasumber kita, Bapak Firmansyah, SMMM, yang dimana beliau adalah lulusan D3 Kimia Tekstil dari Bandung, dan juga seperti tadi udah kita ketahui kalau beliau itu juga alumni S1 dan S2 Manajemen dari Universitas Paramadina. Beliau juga tadi juga disebutin merupakan Product Development BDS Government dari PT Superior Indonesia. Selain itu, beliau juga mempunyai sertifikasi di antaranya Ahli Muda Manajemen Project atau EMP, Certified Practicing Project Practitioner atau CPP. Beliau juga punya pengalaman banyak banget di bidang project seperti penyusunan prosedur terdokumentasi baku online, single submission, pelayan ekspor sebagai reporting koordinator, penilaian resiko tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal sebagai project koordinator, dan yang terakhir adalah project implementation unit literasi digital sebagai reporting koordinator. Baik, untuk pemaparan materinya kita ada waktu sampai 11.15 tanpa interupsi nantinya, dan juga untuk rekan-rekan Civitas Akademika saya ingatkan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menggali ilmu kepada narasumber sebaik-baiknya. Dan di akhir nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi sepanjang pemaparan kalau ada pertanyaan silakan boleh ditulis di room chat kita. Baik, langsung saja untuk Bapak Firmansyah saya persilakan untuk memaparkan materinya. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jidan atas waktu dan kesempatannya. Saya juga mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman di Universitas Paramadina, yang mana ini mungkin kita sifatnya adalah sharing knowledge atau enggak berbagi pengalaman saja gitu terkait bagaimana dalam mengelola suatu atau sebuah proyek gitu. Di mana saya bukan orang yang ahli atau yang apa, ini hanya
kebetulan saya lahir lebih dulu daripada teman-teman. Jadi istilahnya kalau dalam hal belajar atau nggak dalam hal ini, mungkin saya yang udah lebih banyak makan garamnya gitu. Teman-teman yang masih setengah gitu istilahnya gitu. Jadi ini hanya sebagai pengalaman saya saja dalam mengelola suatu proyek gitu, di mana suatu proyek ini tuh sangat menarik gitu jika teman-teman ataupun nanti ke depannya ingin atau berkecimpung di dalam keproyekan gitu. Nah, ini izinkan saya untuk melakukan share ataupun share bahan presentasi di mana terkait tema kita adalah dasar-dasar dari manajemen proyek atau biasa nyebutnya kita proyek manajemen gitu. Saya coba sharing di share. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke. Jadi saya ingin cerita dulu, sebenarnya kemarin saya diminta untuk melakukan, bukan diminta untuk mengisi acara kuliah umum untuk mahasiswa S1, di mana kebetulan Bu Prima mengajar manajemen operasi, dan di situ ada sub terkait project management. Karena Bu Prima tahu, saya emang pernah beberapa kali untuk ikut di dalam suatu proyek gitu. Di internetnya nggak yang jauh dulu gitu, pasti alumni yang maksudnya itu pasti dari Paramadina lah yang kita yang pertama gitu istilahnya. Oke, pokoknya jadi ini terkait proyek manajemen, di mana sekarang saat ini saya sedang bekerja di PT Surveyor Indonesia. Mungkin teman-teman juga tahu di seberang Universitas Paramadina itu ada PT Surveyor Indonesia. Di situ PT Surveyor Indonesia emang perusahaan yang bergerak di bidang jasa, terutama jasa konsultasi, verifikasi, survei, dan lain sebagainya. Di mana bisnis kita dari PT Surveyor Indonesia itu lebih banyak dalam melakukan proyek di bidang jasa. Gitu. Dan alhamdulillah kebetulan saya sekarang di product development-nya untuk divisi bisnis, government, and institusi. Ini sedikit terkait dengan profil saya. Saya tidak akan menjelaskan lagi karena tadi dari Mas Jidan sudah menjelaskan atau memberikan singkat gitu terkait profil saya. Oke, ini adalah materi presentasi di mana mungkin nanti teman-teman saya akan ada empat materi atau enggak ada 4 subbab yang akan saya sampaikan, di mana yang pertama itu adalah apa itu sih proyek itu gitu. Di mana di sini nanti akan membahas, akan membicarakan, akan menjabarkan, akan menjelaskan definisi proyek itu seperti apa, hadirnya sebuah proyek itu bagaimana, perbedaan proyek dan bukan proyek itu apa, sasaran proyek itu apa, serta jenis-jenis proyek. Yang kedua, ini baru ngomongin terkait sebenarnya apa sih dari maksud dari manajemen proyek itu sendiri, di mana di sini ada aktivitas, di mana di sini ada aktivitas dalam suatu proyek, serta siklus proyek itu seperti apa. Atau biasanya kita sebut waktu pelaksanaan proyek seperti bagaimana gitu. Yang ketiga adalah kerangka-kerangka yang memang menjadi acuan di dalam mengelola dalam suatu proyek gitu. Atau enggak dalam mengelola suatu manajemen proyek, di mana di sini ada yang dimaksud dengan proyek integrasi manajemen, ada lingkup manajemen, ada manajemen waktu, ada manajemen biaya, ada manajemen kualitas, ada manajemen SDM, ada manajemen komunikasi, risiko, pengadaan, serta stakeholder. Dan yang keempat, saya nyebutnya studi kasus ataupun contoh proyek yang memang yang pernah saya kerjakan atau yang pernah kita
lakukan dalam hal mengelola suatu proyek itu. Nanti saya akan bercerita sedikit gimana gambaran dalam mengelola suatu proyek gitu. Yang pertama adalah apa itu proyek gitu. Kita tahu gitu, ini belum masuk ke manajemennya, tapi ini kita harus tahu dulu nih, proyek itu apa gitu. Nah, proyek merupakan usaha sementara yang memang dilakukan untuk menciptakan suatu produk, layanan, ataupun hasil yang unik gitu. Jadi, ketika misalnya teman-teman melakukan membuat gitu, contohnya gampangnya adalah kita ngebuat, kalau misalnya yang sekarang terkenal itu adalah kedai kopi atau enggak kita ngebuat kopi. Kita kopi itu proyek gitu. Nah, tapi kalau misalnya di jasa, layanannya, kalau di jasa itu seperti apa gitu, proyek itu apa? Mungkin kita misalnya ngebuat suatu kajian ataupun suatu karya ilmiah, itu bisa disebut suatu proyek gitu. Karena hasilnya itu emang unik dan berbeda dengan yang lain. Di mana proyek itu unik dan bukan merupakan operasi rutin, sehingga di sini tuh ada batas waktunya gitu. Tetapi serangkai aktivitas khusus ini dirancang untuk mencapai tujuan yang emang dari awal kita udah tentukan gitu. Ketika misalnya proyek itu kalau misalnya tidak ada batas waktunya, itu bukan proyek gitu. Karena ini proyek itu pasti dibatasi dengan waktu dan dibatasi dengan anggaran ataupun biaya gitu. Karena nggak ada proyek yang unlimited ataupun misalnya proyeknya tuh nggak ada waktunya, terus nggak ada biayanya, itu bukan proyek gitu. Dimana kalau kita gambarkan secara simpel atau secara sederhananya, gitu, proyek itu ada awal, terus ada akhir. Di tengahnya itu ada proses gitu. Nah, proses ini bisa kita, kalau misalnya di dalam jasa, proses ini kita bisa melakukan metodenya seperti apa, ruang lingkup yang dilakukan kayak gimana, terus siapa yang mengerjakan, anggarannya berapa, jangka waktu pelaksanaannya seperti berapa lama, dan lain sebagainya. Sehingga di akhir, ada proyek yang memang terlihat, ada yang memang proyek itu tidak terlihat. Gitu. Kalau misalnya proyek terlihat itu adalah seperti pembangunan gedung, pembangunan itu lebih banyak kepada konstruksi gitu. Kalau yang intangible berarti yang tidak nyata, misalnya kayak kajian. Walaupun nanti pada saat nanti kajian itu bisa dijadikan suatu proyek untuk membangun yang tangible gitu. Nah, karena saya kebetulan kerja di PT Surveyor Indonesia dan bergeraknya di bidang jasa, lebih banyak kita itu lebih banyak terhadap jasa konsultasi gitu. Di mana jasa konsultasi ini hasilnya itu tidak terlihat gitu, tapi biasanya dituliskan di dalam sebuah laporan gitu. Nah, kalau biasanya kita melakukan proyek itu. Yang kedua adalah tumbuhnya sebuah proyek itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Yang pertama adanya permintaan pasar. Jelas ketika memang pasarnya minta gitu. Kalau misalnya kalau di kami gitu, ketika misalnya ada tender ataupun ada suatu proyek yang ditenderkan gitu. Berarti kan itu adalah seolah-olah itu permintaan pasar dari baik karena pasar itu atau enggak yang banyak menggunakan kita itu terutama KTP Indonesia itu dari pemerintah, terutama baik BUMN itu sendiri, baik BUMD, tapi kebanyakan proyek-proyek ini adalah proyek-proyek dari pemerintah gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin permintaan pasar, bahwa kita jelas gitu, oh ternyata biasanya kita kalau misalnya ngomongin di lelang suatu proyek itu biasanya suka ada gitu. Nah, kalau kita biasanya biasa kalau di internet tinggal cari aja di LPSE, itu lembaga pengadaan ya, itu ada sistem pengadaan yang memang masing-masing kementerian tahu gitu. Masing-masing kementerian bukan tahu, punya gitu. Yang kedua adalah pengembangan teknologi, ya jelas gitu. Ketika ada memang teknologi baru, berarti emang pasti di belakangnya pasti ada proyek yang emang harus dibangun mengikuti teknologi tersebut gitu. Terus ada emang yang kebutuhan legal ataupun emang suatu proyek emang dibuat untuk ngedukung itu gitu, untuk ngedukung melengkapi legalitas gitu. Yang keempat ada permintaan pelanggan, bahwa emang proyek itu memang kadang ada yang emang request gitu.
Misalnya kita pengen ngebuat kajian gitu. Pengen ngebuat kajian ataupun kajian master plan gitu. Pengen ngebuat roadmap atau lain sebagainya gitu. Biasanya baik itu dari, kalau misalnya permintaan pelanggan, kalau ini biasanya itu permintaan pelanggan dari BU MN sendiri gitu. Misalnya yang tidak melakukan proses lelang gitu. Saya pelanggannya minta sebenarnya kayak kita ingin ngebuat suatu hal yang baru gitu, roadmap kajian gimana sih perusahaan ini akan dibawa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rencana pemerintah gitu. Terus ada yang ke-7 adalah akibat dampak lingkungan itu sendiri gitu. Kita tahu bahwa ketika misalnya ada hal yang memang berdampak gitu, pasti ada proyek yang memang bakal hadir gitu di situ. Terus ada kebutuhan sosial, yang terakhir adalah riset dan pengembangan gitu, di mana emang suatu proyek emang hadir dan tidak lepas dari suatu riset yang emang biasanya mungkin riset baru, berarti otomatis pasti bakal ada proyek baru juga gitu. Jadi bisa dikatakan ketika emang suatu proyek itu bakal hadir ketika emang ada suatu perubahan, permintaan, dan perkembangan. Nah, ini saya coba jelaskan sebenarnya sih proyek itu apa dan bukan proyek itu seperti apa gitu. Dimana kalau misalnya yang disebut proyek itu dia mempunyai usia proyek itu sendiri gitu. Sifatnya baru dan unik. Di situ ada kinerja atau proses kita melaksanakan dari proyek tersebut. Terus ada biaya, ada waktu yang emang dibutuhkan, serta ada target yang memang akan kita capai gitu. Itu yang biasa disebut sebagai proyek gitu. Yang kalau misalnya bukan proyek adalah kegiatan eksplorasi, di mana itu terus-terusan nggak ada batasnya gitu, kecuali memang si pemerintah yang yang menghalangi itu gitu, karena emang itu emang bukan suatu proyek gitu. Terus orang yang bekerja hanya sendiri, terus pekerjaan berulang, terus tidak ada batas waktu, biaya, tidak maksudnya satu orang bekerja sendiri, karena biasanya kalau proyek itu dilakukan oleh tim gitu. Jadi biasanya kalau di kami untuk personil yang memang memang akan melaksanakan proyek itu nggak ada tuh yang misalnya itu cuma satu orang gitu di jasa itu. Pasti kita membutuhkan satu ketua timnya siapa, tenaga ahli yang bergerak di bidang apa gitu. Karena tadi ketika proyek itu kan unik, terus tujuannya apa, berarti otomatis orangnya pun yang digunakannya pun ataupun orang yang terlibat di dalam proyek itu pun mempunyai keahlian, gitu, mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing gitu. Nah, ini kalau misalnya kita nyebutin sebenarnya perbedaan proyek dengan kegiatan operasi gitu. Di mana tadi saya sebutkan bahwa proyek itu memang bercorak dinamis dan non-rutin. Siklus proyek itu sangat relatif pendek. Jadi kalau di kami biasanya siklus proyek itu kalau misalnya ada yang 1 tahun, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 8 bulan, itu pokoknya misalnya proyeknya emang yang dibangun untuk 1 tahun. Gitu. Karena kita tahu pemerintah pasti kan satu proyek itu di tahun anggarannya itu. Ada sih proyek yang memang berjalan ataupun memang dilaksanakan beberapa tahun gitu. Tapi itu beda gitu, beda proses dalam tendernya gitu. Yang ketiga adalah intensitas dari kegiatan itu di mana periode siklus proyek itu berubah-ubah gitu, kadang naik, kadang turun. Jadi emang dalam melakukan proyek itu kadang misalnya di awal tahap persiapan nih, tahap persiapan itu ternyata siklusnya itu mungkin mau capai 100% itu cuma di tahap persiapannya 20% gitu. Ternyata di tahap pelaksanaannya itu yang 80% gitu. Terus turun setelah mau berakhir baru turun misalnya jadi sisanya gitu. Nah, itu makanya intensitasnya itu kadang naik, kadang turun, kadang plot di misalnya bisa juga plot di awal ternyata kita butuh persiapan yang lebih tinggi gitu intensitasnya gitu.
Yang ketiga adalah kegiatan yang memang harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan gitu. Jadi kalau kita melakukan memanage proyek itu, satu, kalau misalnya di dalam anggaran itu bisa seefisien mungkin, dan misalnya kalau waktu itu kalau bisa seefektif mungkin gitu. Jangan sampai kan ketika misalnya waktu bertambah otomatis biaya harus ditambah. Nah, itu menjadi suatu kalau di kita kayak nilai rapot merah gitu. Karena anggarannya udah ditentukan tapi malah kita tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemberi kerja gitu. Yang keempat, terdiri dari macam-macam kegiatan yang memang diperlukan untuk dari berbagai disiplin ilmu gitu. Kalau di Kami Karena Jasa, misalnya kita ini melakukan proyek dalam hal kajian ataupun penyusunan roadmap gitu. Roadmap misalnya di roadmap untuk industri gitu. Contohnya industri 4.0 gitu. Nah, di situ kan yang terlibat banyak gitu. Masing-masing kan komoditas dari industri pun berbeda-beda gitu. Otomatis yang nyusunnya pun harus orang yang berbeda-beda gitu, yang memiliki keahlian dalam hal yang expert di bidangnya gitu. Kita nggak mungkin misalnya ngegunain orang yang tidak expert di bidangnya gitu, nge-hire gitu istilahnya. Terus yang terakhir adalah keperluan sumber daya yang berubah, baik macam maupun volume gitu. Ya karena karena siklusnya, misalnya di tahap persiapan ternyata kita hanya butuh orang cuma 3 orang gitu. Tapi ternyata di pelaksanaan ternyata butuhnya banyak gitu. Nah itulah yang memang berubah gitu. Karena kalau kita mengerjakan suatu proyek, biasanya kita sudah ditentukan dari pemberi kerja itu udah ada namanya framework atau kerangka acuan kerja gitu. Jadi kita nggak boleh lepas dari situ. Tapi kalaupun misalnya lebih itu sangat boleh. Gitu. Yang kalau berbeda terus perbedaannya dengan kegiatan operasi itu apa? Gitu. Ternyata kalau kegiatan operasi itu adalah berulang-ulang dan rutin, berlangsung dalam jangka panjang, intensitas kegiatan relatif sama, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek, macam kegiatan tidak terlalu banyak, macam volume dan keperluan sumber daya relatif konstan atau sama. Nah, ini sasaran dari proyek gitu. Dan kendala proyek itu sebenarnya apa? Gitu. Kalau kita tahu bahwa sasaran proyek itu terbagi dari 3 gitu. Besar biaya anggaran yang dialokasikan, yang kedua adalah jadwal atau waktu, yang ketiga mutu yang harus dipenuhi. Karena ini tuh sangat berkaitan ataupun sangat berhubungan gitu. Ketika misalnya biaya anggaran yang dialokasikannya gede, terus waktunya itu panjang, sehingga biasanya pemberi kerja itu memiliki ekspektasi yang tinggi gitu terhadap hasil yang diharapkan oleh kita sebagai pelaksana. Gitu. Makanya dari sasaran proyek itu adalah jangan keluar dari anggaran, jangan lewat dari waktu yang telah ditentukan, sama apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dari pemberi kerja terkait mutu ataupun target yang harus kita penuhi. Itu sasaran penting dari proyek itu sendiri. Tapi ada kendalanya nih. Kendala proyek itu ketika kita mempertinggi mutu, sehingga kita harus biayanya naik. Ketika memperpendek jadwal, tetap biaya naik, karena harus ada orang yang ditambah. Ketika menurunkan biaya, sehingga ada kualitas yang harus diturunkan. Gitu. Nah, hanya di sini pinter-pinternya dari seorang manajer. Kalau misalnya manajemen proyek itu kan proses dalam melakukan manage proyeknya gitu. Biasanya ini dari manajer proyeknya gitu, yang memang harus pintar dan harus bisa dalam mengelola ini gitu. Jangan sampai jadi kita sesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh mereka gitu. Tapi jangan sampai juga kita dari ekspektasi mereka, tapi mutu kita yang harus ditambah
gitu. Nah, itu kalau bisa diminimalisir gitu. Nah, untuk memastikan bahan dan kegiatan proyek itu sendiri gitu. Jadi jumlahnya banyak, macam-macamnya itu apa aja gitu. Terus kegiatannya itu gitu. Terus yang kedua adalah jumlah dan macam untuk hubungan antar kegiatan kelompok atau organisasi di dalam proyek itu sendiri gitu. Jangan salah gitu. Ketika kita lingkup kerjanya ternyata di dalam organisasinya juga itu tuh kita harus antisipasi gitu. Karena ketika misalnya banyak orang yang terlibat, otomatis di situ banyak juga pemikiran, banyak juga keinginan dari masing-masing orang punya individualis ataupun punya keinginan yang sama gitu. Tujuannya sama gitu. Mereka sih dari masing-masing orang ini mereka pasti menginginkan suatu proyek ini berjalan dengan baik gitu. Tapi untuk menyelaraskannya ini, nah itu adalah dari gimana kelihayan ataupun kebiasaan dari si manajer tadi gitu. Terus yang ketiga, jumlah dan macam hubungan antar kegiatan kelompok di dalam dengan pihak luar. Nah, kalau tadi misalnya di internal, nah sekarang di eksternal gitu. Jangan salah, ketika misalnya pemberi kerja membuat suatu proyek, mereka pasti memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita gitu. Nah, bagaimana kita mengelola hubungan itu gitu. Jangan sampai pemberi kerja tidak puas terhadap proyek yang kita kerjakan gitu. Walaupun itu sudah sesuai gitu. Makanya di situ pinter-pinternya dari si manajer itu sendiri gitu dalam mengkomunikasikan dalam organisasi baik dari cara penyampaian, baik nanti misalnya dalam hal kalau misalnya untuk pihak luar misalnya kita biasanya melakukan rapat perkembangan pekerjaan gitu. Misalnya itu gitu. Jadi itu harus benar-benar sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Nah, ini ada jenis-jenis proyek. Ternyata di sini ada beberapa macam proyek yang memang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama adalah proyek engineering konstruksi, di mana ini contohnya adalah pembangunan gedung, jembatan, sampai ke fasilitas industri gitu. Ternyata terus itu yang konstruksi. Ternyata ada proyek engineering manufaktur, dari mulai pembuatan generator listrik, kendaraan hybrid sampai listrik gitu. Terus ada proyek penelitian dan pengembangan, pembuatan vaksin COVID, penelitian terkait baterai kendaraan, proyek pelayanan manajemen. Di sini merancang sistem informasi manajemen, baik perangkat keras atau perangkat lunak, terus merancang program, melakukan diversifikasi, penggabungan, pengambil alihan, gitu. Proyek vital, umumnya untuk pembebasan tanah, penyiapan tanah, pembelian material, sampai ke pembangunan fasilitas produksi. Yang terakhir ada proyek teknologi informasi, pengembangan tadi sama, pengembangan perangkat lunak, implementasi sistemnya seperti apa, ada manajemen datanya, sama pembangunan infrastrukturnya. Nah, tadi proyek gitu. Nah, sekarang ngomong nih, apa sih sebenarnya manajemen proyek itu? Gimana kalau kita ketahui bahwa manajemen proyek itu adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek dalam memenuhi persyaratan proyek gitu. Jadi ketika kita mulai tahu, ketika kita mulai terampil, ada alatnya, tekniknya sudah ditentukan, barulah syarat dalam pemenuhan proyek itu seperti apa. Baru kita bisa melakukan manajemen proyek. Nah, ini pemikiran dan disiplin dalam manajemen proyek. Di mana manajemen proyek ini adalah tadi kegiatan merancang, mengorganisir, memimpin, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek ini memang menggunakan pendekatan sistem yang hierarki, baik itu kegiatannya vertikal maupun horizontal. Bahwa kalau kita lihat gambar, ternyata di sini kan banyak manajemen itu ada
pendekatan sistemnya apa, pendekatannya apa, serta dukungannya apa gitu. Ada manajemen ini berdasarkan fungsi, manajemen berdasarkan berorientasi pada totalitas, ada pendekatan yang sesuai dengan situasi, dan disiplinnya apa? Disiplin ilmu ini disiplin itu adalah dukungan gitu, dukungan dari orang-orang tadi gitu. Ada mungkin orang yang dari arsitek, dari engineering, ada sosial, manajemen proyek, di mana manajemen proyek ini adalah mengelola kegiatan yang memang dinamis gitu. Di situ bisa ada semua gitu. Jadi teman-teman kalau di PTSI gitu banyak sekali jenis proyek dan memang berbeda-beda gitu. Misalnya dari pemerintah A atau enggak dari kementerian A proyeknya terkait survei. Terus dari lembaga lain ternyata ada proyeknya hanya terkait kajian. Terus ada lagi terkait verifikasi gitu. Jadi memang masih proyek itu sangat-sangat banyak gitu. Sehingga memang tadi disiplin itu tuh disiplin ilmu, disiplin dari kemampuan kita tuh memang bermanfaat, atau istilahnya tuh nggak ada yang sia-sia gitu apa yang kita pelajari gitu. Terus ini adalah profesi dan area ilmu di dalam manajemen proyek gitu. Karena manajemen proyek ini adalah perkembangannya sangat pesat, baik itu dalam dunia usaha dan dunia industri, sehingga perlu pemikiran ataupun kodifikasi dalam standarisasi yang berkaitan dengan profesi manajemen proyek gitu. Makanya tadi sebenarnya banyak itu sertifikasi di dalam manajemen proyek gitu. Tapi biasanya sertifikasi itu dimulai dari ahli muda sampai ahli madya sampai ada tahap ketiga. Saya lupa manajemen sertifikasi apa. Karena di sini karena manajemen proyek itu bukan hanya harus misalnya kita orang manajemen gitu. Orang manajemen itu boleh gitu untuk mengambil atau melakukan proyek misalnya di dalam kaitannya teknik industri, terkait berhubungan dengan industri gitu. Karena kita bisa meng-hire orang industri gitu. Makanya di sini manajemen itu bagaimana mengelola dan mengorganisir tadi gitu, agar tujuan kita tercapai. Sehingga di sini memang harus dibutuhkan satu knowledge, ada performance, ada personal skill gitu. Kalau saya gambarkan gitu, ketika misalnya ini adalah suatu gambaran bagaimana kita memimpin atau melakukan bisa jadi konsultan manajemen project gitu. Di sini tuh ada jalur A dan jalur B gitu. Dia sama-sama di pendidikan formal. Nah, setelah kerja, yang si A ini malah masuk ke perusahaan atau departemen sebagai spesialis teknis, terus dia dipindahkan ke bidang non-konstruktual untuk menangani kegiatan yang emang non-rutin proyek gitu. Nah, ternyata ini si jalur A ini memang orang yang bergerak di bidang teknik gitu. Sedangkan di jalur B, dia itu emang orang yang manajemen gitu. Dia masuk di formal universitas, terus jabatan dan latihannya dia masuk ke perusahaan tertentu yang berkaitan dengan proyek, terus dia melanjutkan pendidikan MM, terus dia juga pindah ke deputy manager, jadi koordinator proyek, terus jadi konsultan ataupun instruktur manajer proyek gitu. Jadi mau disiplin ilmu apapun, pasti bisa memanage suatu proyek. Kalaupun misalnya teman-teman mampu dan memang teman-teman mau untuk belajar, mau untuk melakukan organisir, mau melakukan tahu nih suatu proyek ini titik kritisnya di bidang mana, bottleneck-nya atau enggak yang hambat tuh di bidang mana. Nah, karena si orang yang memang manajer proyek dalam manajemen proyek itu pasti memiliki ataupun mempunyai tingkat analisa ataupun analisis yang cepat dan yang bisa melakukan prediksi gitu. Walaupun tanpa harus melakukan perhitungan-perhitungan dulu gitu. Tapi mereka punya sense atau punya rasa atau sensing dalam merasakan, oh ternyata di sini nih, misalnya proyek itu bakal terjadi hambatannya seperti ini. Makanya di situ dalam melakukan suatu
memanage suatu proyek, biasanya itu udah ada mitigasi resikonya. Resiko yang muncul tuh apa aja, sehingga sehingga permasalahan yang akan tumbuh atau yang timbul, kita bisa atasi, kita bisa mitigasi. Nah, oke, baik teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya ataupun ini boleh tinggal di raise hand ataupun bisa langsung ke moderator ya. Ya, Mas Jidan ya. Iya, betul, Pak. Ya. Terus ini ada aktivitas di dalam manajemen proyek itu apa aja. Ternyata dari aktivitas manajemen proyek ini ada 5 tahapan ataupun 5 proses utama. Yang pertama adalah proses inisiasi, ada proses perencanaan, ada proses pelaksanaan, ada proses pemantauan ataupun pengendalian, yang kelima adalah proses penutupan. Kalau di kami ya sebenarnya sama gitu. Proses inisiasi adalah bagaimana persetujuan dan pengerjaan proyek ini gitu, nantinya kepada pemberi kerja. Gitu. Terus yang kedua, identifikasi nih masalah yang akan muncul tuh nanti kita prediksi nih apa nih di dalam proyek ini bakal muncul. Gitu. Kalau misalnya contoh kecilnya kalau anak kemarin ngerjain di kajian gitu, kita masalahnya nih bakal apa nih ketika yang muncul. Misalnya kajian masalahnya itu adalah kita bakal dihadapkan sama stakeholder atau pihak luar nih. Kita cara komunikasinya seperti apa gitu. Yang ketiga adalah aktivitas dari persiapan untuk pelaksanaan proyek tadi gitu. Kita di sini harus melakukan proses persiapan atau enggak persiapan atau proses inisiasi gitu. Kita di sini harus bisa merencanakan, mengalokasikan sumber daya yang memang diperlukan dalam melakukan suatu proyek. Sumber dayanya itu baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran. Gitu. Yang kedua adalah proses perencanaan. Perencanaan ini ada 3 nih. Ada penentuan ruang lingkup, ada dokumentasi terperinci untuk panduan bagi tim selama proyek berlangsung. Biasanya kalau di kita biasanya ada dokumen-dokumen yang memang tim harus baca atau tim harus tahu nih. Minimal SOP lah, SOP dalam melakukan suatu proyek. Gitu. Terus petunjuk teknis yang memang kalau proyek A ini pasti petunjuk teknisnya beda. Gitu. Makanya kita harus buat gitu di dalam suatu proyek. Gitu. Yang ketiga, perkiraan tadi, durasi, biaya, kualitas, ataupun parameter lain yang memang diperlukan. Yang ketiga adalah proses pelaksanaan proyek. Gitu. Bagaimana proses pendeliveran yang akan dibangun nanti seperti apa. Gitu. Terus eksekusi proyek perencanaan proyek, terus koordinasi antara orang dan sumber daya yang ada gitu. Karena di dalam pelaksanaan otomatis kan, kalau kita berhubungan orang kalau nggak koordinasi pasti susah gitu. Di dalam rumah tangga aja kalau tidak berkomunikasi gitu, itu ribet, apalagi di proyek gitu. Memiliki expertise yang berbeda-beda, terus tujuannya yang harus dicapainya segera gitu, dan harus benar, kualitasnya harus benar gitu. Sehingga memang koordinasi ketika misalnya apalagi di proyek jasa ataupun konstruksi itu sendiri adalah makanya di sini di dalam suatu proyek harus ada orang yang ngawasi gitu. Karena yang sampai biasanya kalau kita misalnya ngerjain suatu proyek gitu tanpa ada orang yang ngawasi, orang ini internal ya, itu pasti seolah-olah wah ini udah bener gitu, ini udah jalan gitu. Makanya di dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu organisasi atau perusahaan pasti kan ada QA gitu yang ngecek dari kualitas yang memang dihasilkan suatu proyek. Gitu. Makanya di dalam suatu organisasi mungkin teman-teman juga di sini pasti ada orang yang selalu berbeda dengan pemikiran kita gitu. Nah memang itu emang itu kadang diperlukan gitu di dalam suatu proyekan. Bisa dia mungkin berbeda pemikirannya gitu, tapi pemikirannya yang dalam tanda kutip gitu. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan koreksi ulang gitu selama pengerjaan. Terus yang kelima adalah proses penutupan.
proses penutupan ini kalau biasa kita karena jasa gitu, kita itu biasanya ngomongin tahap pelaporan. Di sini kalau biasanya nyebutkan penyerahan dokumentasi akhir dari proyek, gitu. Pembubaran juga, pembubaran perlu gitu. Karena mereka kan dikontraknya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, pembuatan persetujuan formal bahwa proyek memang telah berakhir. Yang keempat adalah melakukan post implementasi review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek itu. Karena kadang juga misalnya kita udah melakukan perencanaan sedetail mungkin, tapi alhamdulillah sih selama ini apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh kami mendekati ataupun memang udah deliver dengan baik gitu kepada pemberi kerja gitu. Nah, kalau kita ngomongin siklus hidup proyek gitu, kita bisa lihat gambar di kanan bagaimana level activity ataupun ada gunungan ataupun diagram ya. Gitu. Ternyata di fase inisiasi itu ternyata lotnya tuh waktunya tuh hanya dikit, tapi level aktivitasnya nggak begitu banyak gitu. Kita lihat. Terus masuk ke planning proses, waktunya lebih banyak. Sampai ke tahap pelaksanaan di tengah-tengah, itu planning proses atau perencanaan itu pasti akan selalu ada gitu. Karena ketika misalnya di pelaksanaan, karena tadi kita sebut gitu, proyek itu di dalam proses pelaksanaannya itu kan berubah-ubah gitu. Sehingga emang berarti misalnya apa yang direncanakan di awal, di tengah-tengah bisa berubah gitu. Karena tidak tahu, kita nggak tahu gitu. Pada saat pelaksanaan, walaupun kita udah buat mitigasi, walaupun kita udah merencanakan sedetail mungkin, ada aja gitu. Karena kan kita tahu gitu kalau yang di lapangan, yang di dokumen kadang suka berbeda gitu. Makanya itu di planning proses itu waktunya tuh sampai ke tahap pelaksanaan. Gitu. Terus masuk ke proses pelaksanaan gitu, itu level aktivitasnya lebih banyak kan, karena di situ kayak puncaknya gitu. Puncak itu pelaksanaan itu memang titik poin gitu. Kalau misalnya surveinya harus ke seluruh Indonesia gitu. Nah, trafficnya paling banyak di bulan sekian. Nah, itu otomatis kan aktivitasnya banyak sekali. Dan orang yang bekerja di situ juga, atau yang terlibat di dalam proses pelaksanaan sangat banyak sekali. Yang terakhir, proses closing gitu. Nah, walaupun udah closing, pelaksanaan itu tetap berjalan kan, tapi itu udah rendah gitu. Target misalnya di dalam proses pelaksanaan tadi, misalnya kalau proses pelaksanaan itu misalnya 80% tersendiri lah, namun ke tahap penyelesaian itu udah turun gitu. Tapi proses controlling ataupun proses pengawasan itu memang harus dilakukan dari awal sampai akhir oleh biasanya kalau dari kami ada di luar manajemen proyek itu sendiri, jadi memang ada pengawasan tersendiri. Nah, ini yang mungkin makanya tadi saya menyebutin dasar, kita minimal tahu dulu gini di dalam untuk membuat kerangka kerja dalam manajemen proyek. Gitu. Nah, kalau kita lihat gambar, ternyata kan ada keinginan dari stakeholder nih, dan ekspektasi stakeholder tuh pasti, atau nggak pemberi kerja tuh pasti sangat tinggi gitu, terkait proses suksesnya suatu proyek. Gitu. Makanya di sini ada 9 area atau area pengetahuan yang memang si manajer proyek dalam manajemen proyek dan si manajer harus tahu gitu. Di mana di sini ada tadi saya sebutkan dari scope management, time management, cost management, quality management, HR management, komunikasi management, risk management, sama procure management gitu. Pengadaan gitu. Jangan salah gitu, di dalam suatu proyek ternyata ada pengadaan juga. Jadi di dalam ada pengadaan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh proyek itu sendiri, sehingga kita harus melakukan pengadaan gitu. Terus di situ ada tool and teknik gitu, cara sehingga kita akhirnya mengeluarkan proyek yang memang sukses, sehingga akhirnya kita memiliki portofolio project gitu. Atau misalnya kalau di SI itu biasanya disebutnya pengalaman. Karena SI itu banyak ya, di surveyor ini banyak melakukan proyek-proyek, jadi
pengalaman di bidang jasa itu sangat banyak, terutama di konsultan gitu. Apalagi di proses survei dan verifikasi gitu. Nah, ini mungkin yang bisa teman-teman pelajari gitu secara lengkapnya atau dasarnya, di mana ternyata masing-masing knowledge area ini memiliki keterkaitan gitu. Knowledge areanya tadi manajemen integrasi, terus keterkaitannya di bidang mana gitu. Karena tadi kan saya udah nyebutin ada inisiasi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring dan pengendalian sampai ke penutupan gitu. Nah, pengetahuan yang harus diketahui di manajer project itu ataupun dalam teman-teman ketika nanti bisa atau mau nge-manage suatu project gitu. Kita pertama adalah knowledge area di mana kita ada manajemen integrasi. Kita di inisiasi, kita harus membuat piagam proyek, kita perencanaannya membuat rencana proyek, pelaksananya nanti seperti apa, sampai ke monitoring dan pengendalian. Gitu. Ini manajemen integrasi. Nah, ini di masing-masing ini nanti ada manajer proyek sendiri nih yang bisa memantauin semua. Gitu. Jadi, jangan salah, karena kita kuliahnya manajemen, minimal kerja itu harus jadi manajer gitu. Jadi, kita walaupun kita tahu hanya helikopter view, tapi kita udah bisa melakukan prediksi gitu. Prediksi menganalisa yang akan terjadi seperti apa gitu. Terus ada manajemen ruang lingkup. Dia ada di inisiasi juga, terus ada perencanaan nih, rencana ruang lingkup yang akan kita rencana ruang lingkup dari mereka itu seperti apa, terus definisi yang mereka harapkan seperti apa gitu untuk ruang lingkupnya. Di ruang lingkup ini kita harus melakukan verifikasi juga nih untuk monitoring dan pengendaliannya. Terus ada pengendalian perubahan ruang lingkup gitu. Ada manajemen waktu, definisi aktivitas, terus pengurutan aktivitas di project management proses grupnya itu ada pengurutan aktivitas, perkiraan lama aktivitas, pembuatan jadwal. Nah, untuk manajemen waktu ada di monitoring dan pengendalian. Bagaimana kita harus melakukan pengendalian jadwal. Ada manajemen biaya, perencanaan dari tadi biaya yang akan dikeluarkan, estimasi biaya, pengalokasian biaya di dalam perencanaan, sama monitoring dan pengendalian. Kita harus melakukan pengendalian biaya. Ada manajemen kualitas, ini ada di tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian. Kita harus melakukan perencanaan kualitas yang harus kita jaga, kita jamin juga, dan kita kendalikan. Terus ada untuk yang manajemen SDM gitu. Manajemen SDM itu ada di perencanaan. Kita harus melakukan perencanaan organisasi, akuisisi dari tim itu sendiri, sama pembentukan tim untuk di pelaksanaan. Manajemen komunikasinya apa nih? Ya, di tahap perencanaan komunikasi, distribusi informasi, laporan performansi, sama penutupan secara administratif. Manajemen resikonya di tahap perencanaan kita melakukan perencanaan manajemen resiko, identifikasi resiko, analisis resiko secara kualitatif ataupun kuantitatif, perencanaan tanggapan terhadap resiko, pengendalian dan pengawasan resiko. Nah, di dalam proyek manajemen pasti kita harus membuat dokumen yang memang terkait dengan atau terkait dengan risiko. Karena kita tadi balik bahwa ketika proyek itu unik, otomatis risikonya pasti akan berbeda-beda. Dan risiko yang berbeda-beda itu harus dimitigasi dengan yang berbeda juga. Gitu. Kita tidak bisa menyamakan antara proyek yang A dengan yang proyek dengan B. Gitu. Itu tidak bisa. Gitu. Kalau dasarnya mungkin kalau untuk manajemen resiko di dasar-dasarnya mungkin sama gitu, tapi ketika ke dalam-dalamnya itu pasti sangat berbeda. Terus sistem manajemen pengadaan yang tadi saya sebutkan tadi bahwa ternyata di proyek itu ada proyek lagi juga gitu, karena emang tidak bisa dikerjakan oleh kita sendiri gitu. Makanya di sini ada perencanaan pengadaan, permintaan, terus ada permintaan serta seleksi sumber sama penutupan kontrak gitu. Ada manajemen stakeholder, gimana di sini kalau di kami areanya itu kita harus mengetahui nih pemberi kerja ini gayanya kayak gimana gitu, gaya kerjanya seperti apa gitu. Terus ini kita orang yang ditempatin di
stakeholder atau pemberi kerja itu kayak gimana nih orangnya. Gitu. Ada pengelolaan stakeholder, keterlibatan stakeholder, sampai di pengendalian keterlibatan stakeholder. Nah ini mungkin penjelasan gitu, penjelasan yang memang dari knowledge area tadi gitu. Di sini ada proses pengelolaan integrasi. Proses pengelolaan integrasi adalah proses yang memang bertujuan agar berbagai unsur kegiatan proyek ini terkoordinasi dan terintegrasi gitu, sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat gambar gitu bahwa kita harus melakukan penyusunan rencana nih. Nah, di tengah-tengah ini tuh kita harus melakukan teknik dan metode prosedur yang memang bersangkutan dengan proyek itu sendiri gitu. Sehingga diharapkan output-nya akan muncullah perencanaan proyek, terus ada keterangan pendukung lainnya gitu. Terus pelaksanaan perencanaan nih. Output-nya ya tadi hasil pelaksanaan pekerjaan, terus pengendalian perubahan adalah ya outputnya tindakan koreksi atau revisi perencanaan. Maka bagaimana kita udah bisa memprediksi, melakukan integrasi dan mengkoordinasi setiap kegiatan yang memang ada di suatu proyek. Terus yang kedua adalah proses pengelolaan lingkup. Lingkup ini merupakan total atau kegiatan yang memang harus dilakukan untuk menghasilkan proyek yang diinginkan oleh proyek tersebut. Karena ketika lingkupnya berbeda, otomatis tujuannya berbeda. Karena tadi, jadi teman-teman harus ingat bahwa suatu proyek itu unik. Suatu proyek unik, semua orang pasti proyek itu unik dan butuh sesuatu yang berbeda gitu, dalam pengertian kita nggak bisa disamakan gitu. Sehingga di dalam proses pengelolaan lingkup ini biasanya kita harus melakukan pengumpulan persyaratan, definisi dari ruang lingkup itu sendiri, pembuatan work breakdown struktur, verifikasi ruang lingkup, pengendalian ruang lingkup gitu. Nah kalau di kami sebenarnya proses pengelolaan lingkup ini tuh tidak harus semuanya ada gitu, karena tadi saya bilang bahwa proyek ini berbeda-beda gitu. Kalau di kami misalnya dalam pembuatan verifikasi ruang lingkup misalnya ada gitu di dalam jasa, terus pengumpulan persyaratan juga ada gitu. Jadi masing-masing poin ini bisa jadi di suatu proyek itu bisa ada, bisa atau enggak gitu. Terus ada proses pengelolaan waktu dan jadwal, di mana waktu atau jadwal ini merupakan salah satu sasaran utama di dalam suatu proyek gitu. Karena di sini akan melibatkan berbagai bentuk kerugian gitu. Kalau misalnya di sini tidak sesuai dengan waktu gitu. Makanya di awal kita harus benar-benar nih mendefinisikan kegiatan ini tuh kegiatan apa gitu. Karena biar kita bisa melakukan prediksi gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Estimasi sumber kegiatannya itu berapa dan berapa orang yang akan terlibat, jumlah biaya yang akan dihasilkan berapa, yang dibutuhkan, estimasi durasi, pembuatan jadwal, sama pengendalian jadwal. Ada proses pengelolaan biaya. Di proses pengelolaan biaya ini, kita pengendalian alokasi biaya sampai pada akuntansi dan administrasi keuangan gitu. Jadi kita melakukan estimasi biaya, penganggaran biaya, sama tadi pengendalian biaya. Jangan sampai. Nah, jadi pesan ke teman-teman gitu. Hal yang paling gampang di dalam membuat atau menganalisis suatu proyek gitu. Proyek itu berjalannya seperti apa, kita lihat aja pengeluaran keuangannya itu udah sampai mana. Nah, ketika misalnya teman-teman tahu gitu, ketika misalnya uangnya ini udah keluar 6% gitu. Misalnya uangnya ini yang udah keluar itu 70% gitu. Tapi ketika teman-teman melihat dari pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan, kok yang tercapai cuma 30%. Nah, itu berarti kan ada gap tuh. Nah, itu yang teman-teman yang harus bisa melakukan langsung cross check nih gitu. Kita langsung nih di uang ini yang udah keluar apa aja gitu. Kok tiba-tiba ini kegiatannya malah yang tercapai malah sedikit gitu. Jadi kalau
saya ini kalau misalnya di dalam mengelola suatu proyek, lihat aja gitu, uang yang udah keluar berapa persen gitu, penyerapannya gitu, atau enggak pengeluarannya gitu. Terus cross check terhadap kegiatannya. Kalau misalnya kan ada ketimpangan ketika misalnya biaya yang udah dikeluarkan tadi 50%, tapi yang baru dikerjakan cuma 20%. Nah, 30% lagi itu kemana gitu. Nah, itu harus segera dikendalikan atau di cross check sama teman-teman. Terus di sini ada proses pengelolaan mutu gitu, di mana kita harus melakukan perencanaan kualitas, jaminan kualitas, dan kualitas gitu. Itu proyek persiapan, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kalau misalnya dari kami gitu. Tapi di dalam manajemen proyek kita harus melihat bagaimana kita harus melakukan perencanaan. Setelah perencanaan itu tercapai atau telah dibuat gitu, kita harus ngejamin nih kualitas yang tadi di perencanaan itu udah jalan atau belum nih. Terus kita harus dilakukan pengendalian. Karena orang manajemen pasti di 3 poin itu gitu. Apakah yang direncanakan udah sesuai, terus kita lihat. Gitu. Intinya cross check. Ini adalah proses pengelolaan sumber daya manusia gitu. Di mana di sini kita harus melakukan di proses pengendalian sumber daya manusia ini adalah untuk menggunakan secara efektif sumber daya manusia proyek memang disesuaikan ataupun dibutuhkan gitu dengan proyek ini. Jangan sampai kita butuh orang, misalnya kalau di kami karena jasa, kita butuh orang tenaga ahli industri. Nah, kita malah nge-hire tenaga ahli ekonomi. Nah, itu sangat tidak sesuai gitu dengan apa yang diharapkan, sehingga mutunya nanti bisa berubah. Makanya di dalam keahlian itu ketika memang dibutuhkan teknik industri, ya orang industri gitu yang memang kita hire gitu. Makanya di sini dalam perencanaan sumber daya, pencarian tim, penentuan tim sama pengaturan tim ini sangat perlu gitu, apalagi di jasa gitu. Karena jasa itu adalah lebih banyak 60-70%-nya adalah pemikiran dari tim ahli gitu yang memang membuat suatu kajian, yang memang membuat suatu laporan gitu. Terus ada proses pengelolaan risiko, di mana proses pengelolaan risiko ini meliputi identifikasi secara sistematis baik jenis, besar, ataupun sumber risiko di dalam suatu siklus proyek. Nah, di sini pengelolaan risiko ini mulai dari perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif tadi, perencanaan penanggulangan risiko, sama pengawasan dan pengendalian risiko. Di sini ada proses pengelolaan pengadaan. Yang tadi, ketika proyek itu malahan kita diproyekkan lagi gitu. Bukan berarti itu. Karena kalau di dalam manajemen proyek kan tidak semuanya kita bisa lakukan gitu. Misalnya ada proyek A gitu. Dia tuh proyeknya buat mesin gitu. Tapi ada komponen yang memang harus dibeli gitu, dan itu prosesnya harus melakukan pengadaan, yaitu gitu. Jadi tidak bisa di dalam manajemen proyek malahan tidak dilakukan, maksudnya malah buat sendiri, enggak juga gitu. Malah ada proses pengadaannya juga. Gitu. Makanya di sini kita harus melakukan perencanaan pengadaan, melakukan pengadaan, pengelolaan sampai penutupan pengadaan. Terus ada pengelolaan komunikasi. Nah, ini yang penting gitu. Di mana proses yang memang diperlukan agar terlibat dalam suatu proyek gitu, terhadap stakeholder, sehingga memperoleh informasi yang diperlukan dan waktu yang tepat. Gitu. Ya tadi kita sebutkan kalau misalnya kalau di kami kita harus tahu nih kementerian ini tuh gayanya seperti apa. Gitu. Kementerian A ini gayanya seperti apa gitu. Ketika kita memang mau kita melakukan komunikasi tadi gitu. Ada identifikasi stakeholder, perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pengendalian ekspektasi stakeholder, sama laporan kinerja. Nah, tadi dari yang kerangka. Nah, sekarang ini merupakan contoh kasus ataupun contoh proyek yang memang kemarin saya kerjakan gitu. Ini pekerjaannya terkait proyek jasa
di mana di sini PTSI memenangkan tender terkait jasa konsultasi di dalam penilaian risiko nasional atas tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pengusaha massal. Wah, dari judulnya aja udah ngeri nih, ini maksudnya apa gitu. Pada saat kemarin PTSI mendapatkan lelang ini gitu, dan kita emang ikut sih, kita emang ikut. Nah, ketika pada saat proses pelaksanaan, di sini ini hanya cerita gitu. Kemarin itu, wah ini judulnya aja udah tindak pidana pencucian uang, terus ada tindak pidana pendanaan terorisme sama senjata pengusaha massal. Ini stakeholder yang memberi pekerjaan atau yang memang memiliki pekerjaan ini ada di PPATK, gitu. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, gitu. Di mana yang mereka itu memiliki kegiatannya ini gitu. TPPU, TPPT, sama PPS PM. Nah, di dalam proses konsultasi ataupun jasa konsultan analisis penilaian risiko nasional ini, mereka itu udah ngebuat tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh jasa konsultan gitu. Karena ini merupakan pekerjaan yang memang sudah ada dari sananya gitu, ataupun udah dirancang, udah direncanakan oleh dari PPATK, maka mereka harus melakukan, maka si pihak konsultan harus melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi gitu. Identifikasi dari proyek ruang lingkup pos konsultan itu adalah kita harus melakukan identifikasi dari risiko dan pengumpulan data yang dilakukan oleh sepenuhnya tim PPATK gitu, serta strategi dari APU-PT nasional gitu. Nah, cakupan pekerjaan dari konsultan itu adalah melakukan FGD, analisis tingkat ancaman, analisis tingkat kerentanan, tingkat dampak, sampai ke pestel analisis. Terus kita harus melakukan evaluasi juga nih, penyusunan mitigasi dan priority action yang akan dilakukan apa aja gitu, sama penyusunan preliminary dari report national risk assessment itu sendiri. Metodologinya mereka yang udah tentukan gitu. Jadi karena masing-masing project itu unik gitu, kadang metodologi itu emang ada yang kita buat sendiri, ada yang memang udah mereka tentukan gitu. Jadi nggak boleh keluar dari metodologi itu gitu. Makanya kemarin dari proyek ini udah ditentukan dari mana kita melakukan metode analisisnya adalah sequential explanatory analysis dengan kualitatif dan kuantitatif gitu. Terus dikombinasi dengan framework dari FATF guidance sama IMF formulasi dan framework NRA World Bank. Ruang lingkup dan metodologinya sama mereka udah dilakukan nih. Berarti kan tinggal kita mengikuti apa yang setelah diinginkan oleh si pemberi kerja gitu. Nah, dari ruang lingkup mereka, ruang lingkup dari jasa konsultasi ataupun dari kami gitu, ya itu adalah melakukan asistensi gitu, analisis tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dampak, pestel, sampai ke penyusunan laporan. Nah, kalau kita baca dari teman-teman di sini kan ada perencanaan ruang lingkup dari TOR sampai ke penyusunan laporan gitu. Ruang lingkup dari kami gitu. Kelihatannya di sini proses pelaksanaan ataupun dari jasa konsultan ini gampang gitu. Wah, ini hanya melakukan fokus grup diskusi gitu. Ternyata tidak semudah itu gitu. Walaupun ini hanya FGD, tapi ternyata di situ proyek ini adalah kita itu malah harus melakukan analisis tingkat ancaman yang memang dari masing-masing stakeholder ada gitu. Jadi kegiatan ini tuh bukan hanya PPATK yang ngebuat, tapi banyak pihak-pihak yang memang terlibat gitu. Baik dari Kejaksaan, dari BIN, dari BNN, dari Polri, dan lain sebagainya gitu. Makanya ketika misalnya kita melakukan ancaman terus dengan yang stakeholder yang memiliki power distance atau yang memiliki kemampuan yang besar gitu, berarti kami dari suatu proyek kan harus melakukan perencanaan yang benar-benar matang gitu. Nggak bisa seenaknya gitu dalam hal melakukan analisis risiko nasional ini. Apalagi ini kita jasa konsultan ataupun kajiannya melakukan risk
secara nasional gitu. Ini untuk nasional loh gitu, bukan sembarangan gitu. Terus terus ada waktu pelaksanaan dan kegiatan ini hanya berlangsung kurang lebih 3 sampai 4 bulan gitu. Kita melakukan FGD, terus kita melakukan analisis dan lain sebagainya. Nah, di sini manajemen atau sumber daya manusia yang memang terlibat, ya kita dari PTSI meng-hire emang orang-orang yang kompeten gitu. Makanya kemarin karena kebetulan saya juga dari Paramadina dan alhamdulillah gitu kemarin dibantu oleh dosen-dosen dari Paramadina juga itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman kenal mungkin ini tim yang terlibat di dalam proses penyusunan NRA kemarin. Gitu. Kalau teman-teman kenal ada dari manajemen juga ada Mas Rashid, terus ada Mas Emil sama Mas Umam gitu. Nah ini sangat perjuangan sekali gitu ketika memang mengelola proyek ini gitu. Wah, kelihatannya gampang, ternyata ini sangat maksudnya makanya kita emang harus melakukan perencanaan secara benar gitu. Jadi di tiap FGD, tiap waktu bisa tadi ruang lingkup tadi itu bisa berubah gitu. Metode tadi itu metode kita cara ngerjain itu bisa berubah gitu pada saat pelaksanaan tadi gitu. Maka tadi di dalam scoop tadi kan nyebutin bahwa kalau suatu proyek itu memang berubah-ubah gitu, naik turun gitu. Jadi tapi alhamdulillah proyek ini sudah selesai dan dibantu oleh dari tim kebanyakan sih dari dosen-dosen si Paramadina tadi. Nah itu. Terus yang terakhir adalah tantangan di dalam mengelola proyek itu sendiri. Gitu. Jadi tantangan atau di dalam suatu proyek mengelola proyek itu adalah cakupan terhadap ruang lingkup yang memang dapat berubah, yang tadi saya sebutkan tadi. Mungkin bisa jadi nanti kekurangan sumber daya. Jadi sumber daya ini adalah bisa sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran gitu. Yang ketiga ada komunikasi yang buruk dengan pemangku kepentingan, makanya cara berkomunikasi, cara penyampaian itu sangat penting. Gitu. Yang keempat adalah permasalahan internal dan eksternal juga itu bisa terjadi. Yang kelima adalah jadwal dan tenggat waktu yang masih kurang. Gitu. Nah, sekian mungkin terkait manajemen proyek dari saya. Saya sebenarnya sih intinya bahwa suatu proyek itu unik gitu. Jadi tidak bisa disamakan karena karena mereka memiliki tujuan yang berbeda, maka penanganan dan caranya pun itu berbeda juga gitu. Ya ini mungkin yang bisa jadi referensi teman-teman untuk guidance di mana project management untuk body of knowledge PMBOK guidance 6th edition gitu. Mungkin segitu dari saya Mas Gidan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada teman-teman mau bertanya ataupun mau diskusi, monggo dengan senang hati saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Firmansyah ya. Luar biasa banget tadi pemaparan materinya. Terus tadi yang saya ambil tuh ada proyek tuh ada ada sifatnya tuh nyata dan tangible, terus ada faktor-faktornya di mana suatu proyek akan hadir dan tumbuh ketika adanya suatu perubahan, pengembangan, dan permintaan. Terus kita juga tadi dikasih tahu gimana cara ngebedain proyek dan bukan proyek, kegiatan proyeknya, terus yang membedakan dengan kegiatan operasi, sasaran kendalanya, dan masih banyak lagi, serta yang tadi terakhir tuh contoh-contohnya ya, Mas Firmansyah. Oke, untuk ini kita langsung aja ke sesi tanya-jawab. Kepada rekan Civitas Akademika, kalau ada yang bertanya bisa melalui raise hand atau boleh banget ditulis di room chat Zoom kita ini ya. Kita tunggu. Oke, di sini ada Mas Iswanto Tito, boleh untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Firmansyah langsung. Silakan. Baik, Mas Gidan, terima kasih untuk kesempatannya. Halo, siang Pak Firmansyah. Siang, Pak. Siang, Mas Iswanto. Ya, dengan Tito, Pak, Prodi Manajemen, Pak. Oh iya, Yes. gimana Mas itu? Gambarnya ini ya? Ya, itu NFT saya, Pak. Oh, siap. Pak, punten, Pak. Enggak. Secara saya juga sebagai praktisi project management di bidang IT, begitu. Boleh izin recap lagi yang SDLC project management nggak, Pak? Yang life cycle project management.
SDLC. Yang tadi ada life cycle-nya, yang beberapa fase, ada initiate, terus controlling. Saya share screen ya. Punten ya Pak, ngerepotin lagi jadinya nih. Yuk, nggak apa-apa. Yang ini? Iya, betul Pak. Ya. Ya, ini secara high levelnya gitu ya. Nah, pada project management life cycle ini pada di fase mana Pak Firman timeline akan run sehingga main days-nya jadi kehitung gitu Pak? Oke. Jadi gini Pak, kalau misalnya di SI sendiri gitu, biasanya itu mulai itu pada saat setelah berkontrak gitu Pak. Jadi kalau di SI gitu. Tapi kalau di kita di tahap persiapan gitu. Tahap persiapan ini kita udah melakukan proses perencanaan tadi Pak. Jadi kalau dari kami, jadi kan kalau ini kan secara besarnya gitu Pak. Kan karena tadi kalau di kami itu adalah di tahap persiapan itu udah run gitu. Jadi kita udah run, biasanya kita melakukan kick-off meeting dulu, terus kita melakukan persiapan pengumpulan data sekunder, kita harus melakukan penyusunan kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, itu udah di tahap run tadi, gitu sih, Pak. Oke, baik-baik, Pak. Jadi, kick-off akan dikondak di fase planning gitu ya, Pak? Ya, betul. Karena di fase kick-off itu adalah di mana kita menyepakati dengan pemberi kerja, gitu. Jadi misalnya batasan apa yang akan kita kerjakan, sampai mana itu di batas kick-off gitu, Pak Adi. Oke, baik Pak Firman. Nah, kalau misalkan udah kick-off, H+1-nya kan keesokan harinya gitu ya Pak, which is timeline akan run. Kalau untuk define scope of work atau membuat penyusunan prerequisite, itu idealnya masuk ke fase mana Pak? Di pre-kick-off sebelum initiate atau di fase initiate, which is timeline-nya udah jalan begitu Pak Firman? Oke, kalau di kami itu di pas kick-off tuh kita udah langsung menyiapkan semua dokumen dan instrumen gitu Mas. Jadi di kick-off ini kita ngomongin, Bu nanti ini kayak gini, kita udah nyiapin dokumen dan lain sebagainya, semua pendukungnya baru jalan. Nah nanti setelah kick-off itu biasanya suka ada perubahan gitu. Walaupun udah disepakati di framework gitu, di ruang lingkup gitu. Tapi kadang suka, wah ini kayaknya seperti ini. Jadi di kick-off kayaknya bisa berubah gitu. Makanya hal yang paling penting ketika kick-off meeting tadi, kita sepakati nih sama-sama nih. Lingkupnya sampai mana, di tahap A misalnya misalnya jadwal A itu mau outputnya udah apa nih di tanggal sekian atau di bulan sekian outputnya udah apa, di bulan sekian outputnya udah apa gitu sih Pak. Oke, baik Pak Firman. Jadi sebelum kick-off itu idealnya semua dokumentasi prerequisite, DLID itu udah disirkuler dan approval gitu ya Pak ya? Iya. Jadi in case seiring dengan dinamika perjalanan project ada additional prerequisite yang tidak teridentify di sebelum fase kick-off, itu kan akan menjadi changes tuh Pak? Iya, benar. Ya, changes-nya menjadi CR gitu kan ya? Iya. Nah, yang sering terjadi di lapangan, CR akan menjadi suatu masalah ketika kita implementasinya pakai metodologi waterfall gitu, Pak Firman. Kan akan jadi blocker, jadi predecessor gitu, Pak. Itu kira-kira alternatif solusinya gimana tuh, Pak? Waduh, predecessor gimana nih, Pak? Ini proyek IT atau proyek? Ya, katakan ini proyek IT gitu ya. Katakan lagi mendevelop suatu apps atau sistem baru. Gitu. Nah, ada prerequisite yang nggak teridentify sama engineer, network, infra, bisnis usernya sekalipun nggak teridentify gitu. Nah, ketika sudah masuk fase deployment atau development gitu, ternyata ada additional prerequisite nih yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi,
Nggak bisa jalan. Iya betul, prosesnya nggak bisa jalan ke fase berikutnya. Oh gini Pak, kalau di kami di jasa, ketika memang misalnya ada ruang lingkup yang berubah dan memang itu diperlukan, maka kita komunikasikan ke si ini Pak, komunikasikan ke pemberi kerja gitu. Nah biasanya di situ ada proses perubahan ataupun adendum gitu kalau di kami gitu Pak. Jadi misalnya ternyata pada saat di pelaksanaan gitu, ini kita harus nge-hire ataupun kita harus nge-hire orang A gitu. Nah, itu kita sampaikan kepada mereka gitu. Kepada mereka bahwa ini tidak bisa gitu. Karena kan anggaran yang dibuat pada saat awal pun udah scope-nya udah di itu. Ketika nambah scope berarti harus ada proses addendum kalau di kami gitu, Pak. Gitu. Oke, baik Pak. Addendum itu maksudnya enhancement atau change request gitu ya, Pak? Iya, benar. Jadi memang ketika si pemberi karena banyak itu case-nya gitu. Apalagi di IT gitu pasti selalu nambah-nambah gitu. Apalagi betul, kalau betul. kita betul, jadi proyek abadi jadinya timeline-nya extend terus kan. Iya, kita ngalamin juga kemarin pada saat ngebuat ada IT-nya gitu di situ. Berarti kan otomatis kita harus melakukan hire orang IT. Nah, biasanya sih kita bilang lagi ke si pemberi kerjanya bahwa Bu ini IT itu nggak bisa segini, jadi memang kita harus proses perubahan. Kalau biasanya disebut dengan addendum sih Pak, gitu. Oke, baik. Jadi poinnya sih dikomunikasikan ke business user beberapa impact yang terjadi gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau dari kami ketika kick off-nya udah ketika ada perubahan, ya itu mending dikomunikasikan saja gitu. Karena nanti apalagi nih proyeknya misalnya dalam tanda kutip proyeknya dari anggarannya emang anggaran dari negara gitu. Nah itu kalau misalnya jadi kan ya gitulah kalau di proyek negara kan harus semuanya terdokumentasi gitu Pak. Itu. Betul Pak. Iya, karena output-nya tidak tercapai kita yang salah, output yang melebihan, biayanya yang dapat yang tinggi gitu. Jadi emang betul harus Pak. Yang jadi challenge sih kadang gini, budget project udah confirm dan approve di depan gitu. Iya. Sementara ada tambahan maintenance atau resource. Iya, betul. Nah, ini kan harus ngerombak dari awal. Maksudnya gini, ini kan timeline jadi extend. Apakah ini di rearrange project baseline-nya lagi atau dibikin sprint gitu loh Pak. Sprint 1 deliverable-nya apa, sprint 2 additional deliverable-nya apa kayak gitu. Kalau kita sih lebih karena emang pasti ujungnya pasti langsung ke biaya sih Pak. Jadi memang harus langsung dibilang gitu, bilang ke pemberi kerjanya. Kalau di kami gitu Pak. Gitu. Oke, baik. Atur nuhun Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Mas Tito. BTW kalau boleh nanti di akhir sesi kalau bisa di-share guideline PMBOK tadi Pak. Kalau boleh di-share Pak. Siap. Baik. Sebelum ke PMP kan harus ke PMBOK dulu tuh biasanya. Iya. Baik, makasih Pak Firman, Mas. Ya, sama-sama Mas Tito. Oke, terima kasih Mas Tito buat pertanyaannya. Teman-teman Civitas Akademika, ada yang lagi yang mau bertanya ke Mas Firmansyah mengenai materi hari ini? Boleh banget buat di raise hand atau langsung chat di kolom chat. Ayo teman-teman, ini kesempatan yang bagus banget nih, jarang banget kita dapat ilmu mengenai dasar-dasar manajemen proyek dari expertnya langsung ya Pak. Nggak expert sih, ini hanya pengalaman saja. Jadi teman-teman ya tadi saya bilang bahwa yang membedakan adalah makan garamnya aja sih. Jadi mungkin kita makan garamnya udah banyak, mungkin nanti teman-teman bisa juga gitu. Karena emang manajer proyek itu adalah yang menarik sih gitu. Kalau emang yang suka tantangan, di situ ada semua gitu. Memikirkan dari A sampai Z itu ada. Mungkin Pak untuk teman-teman yang baru pengen mungkin nanti ke arah proyek, itu kira-kira tips dan trik dari Bapak nih kira-kira apa Pak?
Ya, paling gampang ya kalau saya sih bilang tadi bahwa paling gampang adalah ketika melihat suatu proyek. Misalnya Mas Jidan megang suatu proyek dan Mas Jidan kan harus mengorganisir seluruh orang. Nah, paling gampang ada lihat saja keuangan yang emang tadi dikeluarkan oleh proyek itu sendiri. Gitu. Misalnya uang yang udah dikeluarkan itu berapa, sama lihat kegiatan yang udah dilaksanakan apa. Gitu. Jangan sampai, karena yang paling gampang itu adalah kan semua kegiatan pasti membutuhkan dana kan. Betul. Nah, ketika kegiatan itu membutuhkan anggaran dan dana, itu tinggal lihat saja gitu. Wah, kok dana atau anggaran itu udah sampai ratusan juta nih. Kita coba lihat kegiatannya. Lah kok kegiatannya kayak gini ya? Berarti kan di situ ada salah gitu. Nah, itu cross-check itu di situ aja dulu. Ketika misalnya paling nggak, maksudnya hal sederhananya gitu. Ketika memang dari teman-teman kan proyek di kampus banyak nih. Coba lihat aja langsung laporan keuangannya. Karena pasti langsung kelihatan nih. Laporan keuangannya, wah kok laporan keuangannya udah banyak keluar, tapi kegiatannya masih ini aja, itu aja sih kalau ngelihat gitu sih. Itu sih kalau triknya gitu, paling sederhananya itu. Karena nanti kalau misalnya di tahap mengorganisir, perencanaan, pelaksanaan, itu nanti ketika teman-teman udah sering gabung di suatu proyek, itu pasti teman-teman udah jam terbang lah gitu. Jadi udah tahu gitu, oh gini rencana gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau tips saya sih itu aja. Gitu. Berarti antara keuangan sama progresnya ya Pak ya, jalanin sampai Betul. mana, yang keluarnya udah sampai mana. Iya, coba dilihat aja kalau misalnya gampangnya kan seperti itu. Jangan sampai kalau keuangannya udah ratusan juta, proyeknya, kegiatannya, progresnya masih di tahap persiapan, kan nggak mungkin. Di tahap persiapan udah ngabisin anggaran sekian, gitu sih. Untuk proyek sendiri emang kalau misal planning kadang emang sering nggak sesuai Pak sama kenyataan di lapangan ya Pak ya? Kebanyakan seperti itu gitu. Makanya emang kita harus melakukan antisipasi gitu. Kadang ya apa yang direncanakan belum tentu apa yang kita diharap, malah apa yang direncanakan belum sesuai dengan tahap di kenyataannya gitu. Gitu sih. Tapi kebanyakan kalaupun kita udah melakukan perencanaan biasanya kita udah tahu gitu. Oh, rencananya ini. Minimal nggak melenceng banget gitu sih. Nggak kosongan amat lah gitu. Udah ada bayangan gitu Pak ya? Ya, betul. Oke nih. Iya. Oh, ini ada dari Mas Ratono Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih organisasi proyek? Terima kasih Pak, maaf nggak bisa on mic. Kalau di jasa, ya tadi jangan sampai memilih orang yang salah di dalam menempatkan tugas dan fungsinya gitu. Jadi kan kalau di kita gitu, di misalnya ya tadi orang misalnya tuh dia itu keahliannya IT gitu. Jangan simpen sama lu pada tuh disimpan di orang yang adum gitu, administrasi gitu. Jangan gitu. Ya IT yang ngebangun IT gitu. Teknik industri ya rancang industri atau ngebuat kajian terkait industri gitu. Kalau misalnya, nah enaknya jadi orang manajemen kalau saya lihat gitu ya, organisasi di manajemen orang manajemen di manajemen proyek itu udah punya dasar gitu. Jadi teman-teman tuh udah punya dasar dalam melakukan organisasi, mengkoordinir, mengorganize, terus menganalisis itu orang manajemen tuh menurut saya sih itu pas gitu di manajemen. Jadi manajer project gitu, orangnya juga manajemen, jadi ya minimal manajer lah, insya Allah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam hal pemilihan orang dan organisasi itu, tempatkanlah orang yang memang sesuai dengan spesifikasinya. Gitu. Kecuali memang orang itu mempunyai pengalaman yang lama di bidang itu. Gitu. Walaupun misalnya dia itu lulusannya misalnya lulusan jurusan A gitu, tapi kerjanya ternyata organisasi tugas dan fungsinya itu nggak untuk dia gitu, nggak untuk si orang itu gitu. Tapi dia punya pengalaman nih, ya itu nggak masalah gitu.
tapi ya itu tadi, kalau misalnya kalau di kita pengalaman juga sangat penting gitu dalam hal memilih organisasi. Gitu sih Mas Jidan. Oke. Jadi gitu Mas Ratono. Jadi kalau itu penempatan orangnya Pak ya, sesuai dengan spesifikasi pengalaman terus skill yang dimiliki ya Pak ya, sesuai dengan bidangnya. Kayak gitu. Iya. Iya. Makanya kali ini kan disebut knowledge, performa, personal skill gitu. Mas Ratono. Oke, terima kasih buat Mas Ratono. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai manajemen proyek yang tadi disampaikan sama Pak Firman. Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan. Kalau emang nggak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya, Pak. Oh iya. Sesi penyerahan sertifikasi, Pak. Oh, siap. Dari kami sebagai bentuk apresiasi. Jadi saya mungkin izin share screen ya, Pak ya. Siap. Oke. Ini jadi bentuk apresiasi kami ke Bapak yang telah ngasih share ilmunya banyak banget sebagai narasumber kuliah umum pada kesempatan kali ini. Jarang banget kita bisa dengar langsung dari orang yang udah pernah terjun ya Pak, langsung ke dunia proyek. Siap, nggak apa-apa. Oke. Makasih Mas Jidan, makasih. Makasih banget Pak Firman. Siap. Oke, sekali lagi makasih banget buat Mas Firman telah ngeluangin waktunya ya. Sama materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang tadi di-share ke kita semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga buat teman-teman rekan-rekan Civitas Akademika yang telah ngikutin kuliah umum ini sampai akhir. Terima kasih banget. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Mas Jidan. Pak Firman, punten Pak, nanti boleh minta modul PMBOK-nya ya Pak, buat exam soalnya. Siap. Kalau boleh Pak. Nanti saya coba kasih bahan project-nya yang kemarin pernah sertifikasi, nanti saya kirim ke Mas Jidan ya. Oke, baik kalau gitu. Makasih banyak Pak Firman. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Firman. Yuk, sama-sama Mas Jidan. Izin live ya? Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.